Selamat pagi sahabat Alkitab. Marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Yesaya pasalnya yang ke-44 ayat 9 sampai dengan 20. Orang-orang yang membentuk patung semuanya sia-sia belaka. Dan benda-benda kesayangan mereka itu tidak ada gunanya. Saksi-saksi mereka tidak melihat dan tidak mengetahui apa-apa. Karena itu, mereka akan dipermalukan. Siapakah yang membentuk suatu ilah dan menuang patung yang tidak ada gunanya? Sesungguhnya, semua pengikutnya akan mendapat malu, dan tukang-tukangnya adalah manusia belaka. Biarlah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri. Mereka akan gentar dan mendapat malu bersama-sama. Dengan alat-alatnya, tukang besi membuatnya dalam bara api dan menempanya dengan palu. Ia mengerjakannya dengan segala tenaga di tangannya. Bahkan, ia menahan lapar sehingga habislah tenaganya. Dan ia tidak minum air sehingga ia letih lesu. Tukang kayu merentangkan tali pengukur dan membuat rancangan sebuah patung dengan penggores. Ia mengerjakannya dengan pahat dan menggarisinya dengan jangka. Lalu ia memberi bentuk seorang laki-laki kepadanya, seperti keindahan sosok manusia, untuk ditempatkan dalam kuil. Ia menebang pohon-pohon aras, atau memilih pohon saru atau pohon tarbantin yang dibiarkannya tumbuh besar di antara pohon-pohon hutan. Atau ia menanam pohon pinus dan hujan membuatnya besar. Kayunya menjadi kayu api bagi manusia yang mengambilnya untuk berdiam atau menyalakannya untuk membakar roti. Namun ia juga membuatnya menjadi ilah dan sujud menyembahnya. Ia mengerjakannya menjadi patung dan sujud kepadanya. Setengahnya dibakar dalam api dan di atasnya ia memanggang daging. Lalu ia memakan daging yang dipanggangnya itu sampai kenyang. Ia memanaskan dirinya sambil berkata, "Ah, hangat rasanya. Kulihat nyala api." Sisa kayu itu dibuatnya menjadi ilah, menjadi berhalanya. Ia sujud menyembahnya dan berdoa kepadanya. Ia berkata, "Tolonglah aku, sebab Engkaulah ilahku." Mereka tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa, sebab matanya melekat tertutup, sehingga tidak dapat melihat. Demikian juga hatinya, sehingga tidak dapat memahami. Tidak ada yang mempertimbangkannya. Tidak ada cukup pengetahuan atau pengertian untuk mengatakan, "Setengahnya sudah kubakar dalam api, dan di atas baranya juga kubakar roti. Kupanggang daging, lalu kumakan. Bagaimana mungkin sisanya kubuat menjadi berhala yang menjijikan? Bagaimana mungkin aku sujud kepada kayu kering?" Orang yang menyibukkan diri dengan abu belaka ditipu oleh hatinya yang tersesat. Ia tidak dapat menyelamatkan dirinya atau mengatakan, "Bukankah yang di tangan kananku ini dusta belaka?" Sahabat Alkitab, pada saat seseorang terdesak, apapun situasi dan bentuk masalahnya, ia dapat melakukan beragam tindakan, mulai dari keputusan yang tepat hingga keputusan yang gegabah. Tidak jarang pula ia melakukan pertimbangan dengan perspektif yang tidak sehat, yang justru dapat mengganggu perjalanan hidupnya di masa mendatang. Alih-alih menyelesaikan persoalan, keputusan gegabah akibat ketidakmampuan mengendalikan diri di tengah segala desakan itu justru mengantarkan seseorang semakin terpuruk. Hal semacam ini dapat terjadi dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam lingkup hidup beriman. Perkataan yang muncul dari mulut Nabi Yeremia pada perikop ini juga menggambarkan suatu kondisi ketika seseorang justru mengambil keputusan yang gegabah akibat situasi mendesak yang ia alami.
Alih-alih menemukan jalan keluar dengan cara menciptakan ilah baru yang diyakini dapat membawanya keluar dari masalah, ternyata keputusan itu justru menggiringnya semakin jauh dalam kesesatan dan keselamatan itu sendiri. Perkataan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia ini pun menjadi teguran keras bagi setiap umat Tuhan yang melakukan keputusan gegabah tersebut, yang saking merindukan keselamatan dari segala desakan yang saat itu mereka rasakan, justru mengambil keputusan yang menjauhi Tuhan. Mereka luput untuk menyadari bahwa ilah yang mereka ciptakan dalam hayalan dengan harapan dapat memberikan keselamatan itu sesungguhnya hanyalah ilusi yang tidak akan pernah menjadi kenyataan. Mengapa? Karena semua ilah itu hanyalah luapan kekecewaan dan ketakutan yang tidak akan pernah memberikan respons serta mampu memahami situasi dan kondisi hati mereka. Itulah mengapa mereka perlu bangun dari ilusi tersebut untuk kembali mengarahkan pikiran dan hati kepada Tuhan, Sang Sumber Keselamatan, Allah yang sejati. Sahabat Alkitab, permenungan firman ini juga mengajak kita untuk selalu sadar akan setiap pertimbangan diri di tengah situasi-situasi hidup yang tidak menyenangkan. Kita perlu berhati-hati di tengah situasi hidup yang begitu mendesak karena dapat menggiring perspektif dan rasa beriman kita semakin menjauhi Tuhan yang justru berujung pada keputusan-keputusan gegabah. Alih-alih menghadapi kenyataan dengan sikap yang tepat, kita justru melakukan banyak tindakan yang membawa kita semakin terpuruk dalam kesalahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk permenungan yang Kau sampaikan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, berilah kami kebijaksanaan dan kekuatan untuk tetap berpegang pada Engkau di tengah situasi yang mendesak. Jauhkanlah kami dari keputusan-keputusan gegabah yang dapat menjauhkan kami daripada Engkau. Bimbinglah kami agar selalu mengarahkan pikiran dan hati kepadamu, Sang Sumber Keselamatan sejati. Kami menyerahkan seluruh pekerjaan kami, pelayanan kami, dan pergumulan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.